Di video sebelumnya, kita membahas tentang kondisi alam Indonesia secara umum, di mana negara kita tidak hanya sangat indah dan kaya, namun juga memiliki kerawanan bencana alam yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah gempa bumi. Dan secara umum, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ada 3 macam, yaitu ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi runtuhan atau terban. Di video kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi tektonik. Oke, langsung saja, check it out! Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Apa itu lempeng tektonik? Oke, kita akan mencoba menjelaskannya secara sederhana. Tentunya kita tahu puzzle. Ya, mainan puzzle. Lempeng tektonik itu seperti kepingan puzzle yang berada di permukaan bumi. Dan permukaan bumi kita ini terdiri dari banyak kepingan puzzle tersebut atau terdiri dari banyak kepingan lempeng tektonik. Nah, ketika lempeng-lempeng ini mengalami pergerakan, maka pergerakan inilah yang menyebabkan gempa bumi. Lalu apa yang menyebabkan lempeng-lempeng ini bisa bergerak? Untuk menjelaskan mengapa lempeng-lempeng tektonik ini bisa mengalami pergerakan, pertama-tama perlu diketahui bahwa struktur bumi kita ini memiliki beberapa lapis. Ada inti bumi, ada mantel bumi, dan ada kerak bumi. Nah, lempeng tektonik ini berada di area kerak bumi. Lempeng tektonik merupakan lapisan padat, sedangkan di bawahnya yaitu area mantel bumi adalah lapisan cair yang sangat panas dan kental dengan suhu bervariasi mulai dari 1000 hingga 3700 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang sangat tinggi, cairan ini memiliki arus konveksi dan tekanan yang besar untuk mendorong lempeng-lempeng tektonik tersebut sehingga mengalami pergerakan. Ketika lempeng tektonik ini bergerak, pergerakannya ada 3 macam. Ada yang saling bertemu, ada yang saling menjauh, dan ada yang saling bergesekan mendatar. Yang saling bertemu atau bertumbukan disebut dengan pergerakan konvergen, yang saling menjauh disebut dengan pergerakan divergen, dan yang saling bergesekan dengan arah berlawanan dan mendatar disebut dengan gerakan transform atau sesar mendatar. Dari ketiga jenis pergerakan yang berbeda ini menghasilkan bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda pula. Yang pertama yaitu pergerakan konvergen, di mana kedua lempeng saling bertemu dan bertumbukan. Dari kedua lempeng yang saling bertumbukan ini mengakibatkan beberapa fenomena dan bentuk muka bumi. Di antaranya adalah, jika lempeng samudera bertumbukan dengan lempeng benua, maka lempeng samudera akan menghunjam ke bawah lempeng benua dan terbentuklah zona subduksi. Terbentuknya palung laut. Terjadinya pembengkakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pegunungan vulkanik. Terdapat aktivitas vulkanisme baik intrusi magma atau ekstrusi magma. Jika lempeng samudera bertumbukan dengan lempeng samudera, maka fenomena yang terjadi sama dengan ketika lempeng samudera bertumbukan dengan lempeng benua. Lalu mana yang akan menghunjam ke bawah? Yang menghunjam ke bawah adalah lempeng samudera yang umurnya lebih tua. Karena lempeng samudera yang umurnya lebih tua, sifatnya lebih padat dibandingkan dengan lempeng samudera yang masih muda. Lalu jika lempeng benua dengan lempeng benua bertumbukan, yang terjadi adalah tidak ada salah satu yang menghunjam ke bawah. Keduanya akan bertabrakan dan membentuk barisan pegunungan seperti pegunungan Himalaya. Berikutnya yang kedua, yaitu pergerakan divergen, di mana kedua lempeng tektonik bergerak saling menjauh. Dari pergerakan kedua lempeng yang saling menjauh ini, mengakibatkan fenomena perengganan lempeng di mana di sisi lainnya terjadi penumbukan. Terbentuknya punggungan tengah samudera atau mid-oceanic ridge, dan adanya aktivitas vulkanisme laut. Lalu yang ketiga adalah pergerakan transform atau sesar mendatar, yaitu kedua lempeng saling bergesekan dengan arah berlawanan dan mendatar, di mana pergerakan transform ini menyebabkan terjadinya patahan di muka bumi. Oke, dari yang baru saja kita bahas, dapat disimpulkan bahwa lempeng tektonik akan terus mengalami pergerakan, karena dinamikanya yang terkait dengan tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Jika begitu, apakah bentuk muka bumi ini akan berubah di kemudian hari?
Jawabannya adalah ya, suatu hari cepat atau lambat bentuk muka bumi akan berubah. Dahulu kala, sekitar 225 juta tahun yang lalu, bumi kita hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Seiring berjalannya waktu, benua Pangea ini terpecah menjadi banyak benua dan pulau hingga seperti saat ini karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Dan di kemudian hari, bentuk muka bumi tentunya tidak akan sama seperti saat ini. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Jika kita melihat peta ini, Indonesia berada di pertemuan 4 lempeng tektonik mayor, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Apa saja dampak yang diakibatkan dari pertemuan antar lempeng ini? Di antaranya adalah di sepanjang kawasan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda terdapat zona subduksi. Inilah jawaban mengapa di daerah ini seperti menjadi langganan gempa bumi tektonik. Lalu di Pulau Sumatera, terdapat patahan yang diakibatkan dari gerak transform atau sesar mendatar antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sehingga terbentuklah patahan semangku yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan di Pulau Sumatera. Bukti jelas bentuk patahan ini dapat dilihat di daerah Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Lalu berikutnya ada di 2022 muncul berita di media, di mana ditemukan bahwa ternyata Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu saling bergerak menjauh, meskipun tidak signifikan dan sangat kecil pergerakannya, namun dapat dideteksi oleh para ilmuwan. Namun tentunya hal ini tidak mengherankan jika kita kaitkan dengan aktivitas pergerakan lempeng tektonik yang ada di sekitar Indonesia. Dan untuk kita yang tinggal di sekitar daerah bertanda merah, gempa bumi hanyalah menunggu waktu saja. Kita tidak bisa mengelaknya dan juga tidak bisa mencegahnya karena bukan disebabkan oleh manusia, hanya bisa diminimalisir resikonya dengan pembangunan yang terencana dan pendidikan mitigasi bencana. Di video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi runtuhan. Jika ada teman-teman yang ingin koreksi atau menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa, wassalamualaikum.